Teks 19 Surat Peninggalan Bunda. Di sebuah ruangan Gunawan masih sibuk dengan pekerjaannya. Dia masih belum pulang walaupun sudah jam pulang kerja. Tanpa sengaja dia melihat sebuah map asing di atas meja kerjanya. Kemudian dia memanggil asistennya untuk datang ke ruangan. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar. Masuk, perintah Gunawan. Pintu ruangan terbuka. Seorang laki-laki paruh baya yang merupakan asisten Gunawan masuk. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya. "Kamu tahu map apa ini, Jaka?" tanya Gunawan sambil melihatkan sebuah map. "Kemarin Pak Dedi memberikan map itu sama saya. Katanya itu untuk Anda," ucap Jaka. "Oh, ya udah, kamu boleh kembali ke ruanganmu," kata Gunawan lagi. "Baik Pak," jawab Jaka sambil keluar dari ruangan itu. Setelah Jaka pergi, Gunawan membuka map. Terdapat beberapa foto dan informasi yang dia cari. Ketika melihat sebuah foto, mata Gunawan berkaca-kaca. "Akhirnya aku menemukanmu, Retno. Selama ini aku menganggap kamu sudah meninggal, tapi ternyata kamu malah bersembunyi. Dan kenapa harus dengan Rendra? Kalian berdua orang yang sangat aku percaya, kenapa harus berkhianat? Apa kamu bahagia hidup dengannya? Sekarang kalian malah memiliki seorang putri dan memberi nama yang sudah kita rencanakan. Kamu sangat tega, Retno," teriak Gunawan sambil melempar semua yang ada di atas mejanya. Dia sangat marah, luka yang selama ini kembali terasa sakit. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Gunawan kembali duduk di atas kursinya. "Aku harus menemui kedua pengkhianat itu. Iya, besok pagi aku akan pergi ke tempat mereka," ucap Gunawan sambil mengepalkan tangannya tanda menahan amarah. Beberapa saat kemudian Rania selesai mandi. Badannya terasa agak segar biarpun dia masih merasa lemas. Dia melihat Bibi Susi sibuk memasak untuk makan malam mereka. Rania kemudian duduk di kursi dekat meja makan. "Apa ada yang bisa Rania bantu, Bik?" tanya Rania. "Tidak ada, kamu istirahat aja dulu. Badan kamu masih lemas. Bibi bisa menyelesaikannya sendiri," jawab Bi Susi. "Tapi Rania tidak ngantuk lagi, Bi," kata Rania. "Kalau gitu kamu duduk saja di sana sambil menemani Bibi masak," ucap Susi. Dia tahu kalau Rania masih bersedih. Dia hanya berpura-pura kuat saja. Sementara itu Radit terbangun dari tidurnya. Dia tidak merasakan tangan Rania yang dipegangnya saat tidur tadi. Radit melihat ke tempat tidur. Tidak ada Rania di sana. Dengan cepat Radit bangun dari tempat duduknya. Dilihatnya sekeliling kamar, tidak ada Rania. Dia sangat cemas kalau terjadi apa-apa dengan Rania. Radit kemudian keluar kamar untuk mencari Rania. Terdengar suara orang sedang bicara di arah dapur. Radit berjalan menghampiri ke sana. Dilihatnya Rania sedang duduk di kursi meja makan sedang mengobrol dengan Bibi Susi. Radit merasa lega setelah melihat Rania. "Anda sudah bangun, Pak?" sapa Rania ketika melihat Radit datang. Wajahnya sangat kacau karena baru bangun tidur. Tapi tidak mengurangi ketampanannya. "Iya, baru saja bangun. Kirain kamu kemana jadi saya cari," jelas Radit sambil duduk di samping Rania. "Saya baru siap mandi," jawab Rania. "Gimana kondisi badanmu?" tanya Radit. Dia melihat Rania lebih segar setelah mandi biarpun wajahnya masih terlihat sedih. "Udah mendingan, Pak," jawab Rania. "Oh, syukurlah," jawab Radit. "Anda mau mandi dulu, Pak?" tanya Rania. "Iya, tapi tas baju saya ada di atas mobil Davin," kata Radit. "Emang Kak Davin dan Sisi kemana?" tanya Rania. "Katanya mau ke rumah Oma Sisi," jawab Radit. "Oh, ya udah, gimana kalau Pak Radit saya pinjamkan baju Angga?" tanya Rania. Terserah kamu aja," kata Radit. Kemudian Bibi Susi memanggil Angga. Dia melarang Rania pergi karena melihat kondisi Rania masih lemas. Tidak lama kemudian Bibi Susi dan Angga datang. "Dek, bisa pinjamkan bajumu untuk Pak Radit?" tanya Rania. "Kenapa harus pakai baju aku?" tanya Angga tidak suka. "Kok kamu bicara seperti itu? Kebetulan tas Pak Radit ada di atas mobil Kak Davin," kata Rania. "Oh, tapi tasnya sudah aku bawa ke dalam kamarku tadi malam," jawab Angga. "Ya udah, kamu ambilkan tas Pak Radit," suruh Rania. "Nggak usah, biar saya mengambilnya sendiri. Bisa antarkan saya ke kamarmu?"
Tanya Radit sama Angga. Angga mengangguk tanda setuju. Kemudian Radit mengikutinya dari belakang. Sesampai di kamar, Angga menunjukkan letak tas Radit. Radit segera mengambil tasnya dan mengeluarkan baju serta handuk. Apa Anda tidak terlalu memberi harapan sama kakak saya, kata Angga tiba-tiba. Maksud kamu, Radit memberhentikan mengeluarkan baju. Maksud saya Anda sudah punya calon tunangan. Tapi Anda memberikan perhatian kepada Kak Rania melebihi perhatian antara bos dengan karyawan. Saya tidak mau Kak Rania terluka, tegas Angga. Kamu tidak usah khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan, jawab Radit sambil keluar dari kamar Angga. Dia tahu Angga tidak suka dengannya. Tapi Radit enggan menanggapinya. Sampai di tempat Rania, Radit bertanya di mana kamar mandinya. Setelah Rania memberitahu, Radit masuk ke dalam kamar mandi. Dia bingung bagaimana cara mandi di sana secara kamar mandi miliknya sangat jauh berbeda. Tapi Radit malu untuk bertanya. Dia mencoba sebisa mungkin untuk mandi di sana. Beberapa saat kemudian Radit selesai mandi. Baju kotornya berikan sama saya. Biar entar saya yang cucikan, kata Rania ketika Radit sudah berada di dekatnya. Nggak usah. Biar pas sampai di Jakarta saja dicuci, tolak Radit. Tidak mungkinkan baju dan pakaian dalamnya dicucian sama Rania. Dia pasti merasa malu. Tapi kelamaan Pak, kata Rania lagi. Ngak apa-apa, jawab Radit. Kalau ngak entar dibuang aja. Tinggal beli yang baru saja, batin Radit. Ya udah kalau gitu, ucap Rania. Kemudian mereka duduk di ruang tengah menunggu datangnya waktu makan malam. Beberapa saat kemudian Bibi Susi selesai masak. Dia mulai menghidangkan makanan. Karena meja makan mereka hanya muat berempat. Diputuskan untuk makan di lantai ruang tengah saja. Ketika mereka mau makan Davin dan Sisi datang. Ayo nak Davin dan nak Sisi kita sekalian makan, ajak Paman Rendra. Iya Paman, jawab Sisi. Dia bersama Davin segera bergabung. Radit duduk sebelah Rania. Lauk makan malam hari ini terlihat sederhana. Rania terbayang dengan bundanya. Rasa sedih kembali menghampirinya namun dia berusaha tegar. Mereka mulai makan, tapi Radit bingung bagaimana cara makan pakai tangan. Secara selama ini dia selalu menggunakan sendok. Rania yang mengetahuinya segera mengambilkan Radit sendok. Tapi Radit menolak untuk pakai sendok. Dia bertekad untuk mencoba makan dengan tangan langsung. Walaupun awalnya susah namun dia bisa menikmati makan malam yang sederhana itu. Semua makanan habis mungkin karena sudah seharian mereka tidak makan. Setelah makan mereka duduk santai di ruang tengah. Sisi dan Rania membantu Bibi Susi membersihkan piring kotor. Setelah itu mereka bergabung duduk. Rania Paman ingin membicarakan sesuatu. Kita bicara di kamar bundamu ada yang ingin Paman berikan, kata Paman Rendra berjalan menuju kamar Bunda Rania. Dia mengikuti pamannya dari belakang. Apa yang akan dibicarakan Paman Rania? Rania dan pamannya sampai di dalam kamar Bunda Rania. Kamu duduk di sini, kata Paman Rendra sambil menepuk kasur tepat di sebelah dia duduk. Rania menuruti perintah pamannya. Bundamu meninggalkan ini sama Paman sebelum dia masuk rumah sakit, kata Paman sambil mengeluarkan sebuah amplop dari dalam saku celananya. Dengan tangan gemetar Rania menerima amplop tersebut. Bukalah, setelah kamu baca. Apapun pertanyaan kamu akan Paman jawab semuanya, jelas Paman. Rania diam sejenak, kemudian dengan mengambil nafas dalam-dalam. Dia mulai membuka amplop tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah surat. Rania mulai membacanya. Untuk anakku tersayang, ketika kamu membaca surat ini, berarti Bunda sudah tidak ada di dunia ini. Tapi kamu tidak boleh sedih karena dimanapun Bunda berada, Bunda akan selalu bersamamu. Padahal Bunda masih ingin melihatmu bahagia. Terus mempunyai suami dan anak yang menyayangimu. Tapi Tuhan berkata lain, kamu tidak boleh sedih ya. Biarpun Bunda tidak di sisimu, yang menyayangimu masih banyak. Hehe semangat Rania. Kata-kata yang sebelumnya tidak pernah terucap dari bibir Bunda, baru melalui surat ini Bunda ucapkan. Oh ya Bunda minta maaf, karena selama ini Bunda sudah membuat kamu menuruti keinginan Bunda. Bunda tahu itu sangat mempengaruhi masa mudamu. Tapi karena keegoisan,
Bunda terus memaksamu. Sekarang kamu boleh menentukan jalan hidupmu sendiri. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Terakhir kamu tidak boleh marah sama pamanmu. Dia sudah banyak berkorban demi Bunda. Karena Bunda juga tidak mengizinkan pamanmu memberitahu tentang penyakit Bunda. Hehe, kamu tahu kalau paman tidak bisa menolak keinginan Bunda, tapi sekarang semua pertanyaan yang selama ini ingin kamu ketahui. Kamu boleh bertanya kepada pamanmu. Dia akan menceritakan semuanya. Bunda sudah bahagia, semua masalah bisa Bunda bawa pergi sebelum kamu mengetahuinya. Ketika kamu mengetahuinya, apapun keputusan yang kamu ambil Bunda ikhlas. Sudah dulu ya sayang. Bunda sudah tidak kuat lagi menulis. Bunda mau istirahat dulu. Ari Bunda yang selalu mencintaimu. Rania terisak setelah membaca surat dari bundanya. Setelah tenang baru Rania mulai bertanya kepada pamannya. Apa yang sebenarnya terjadi paman? Sehingga Bunda membawa semua rahasia sampai dia meninggal. Tanya paman. Ceritanya akan panjang. Kamu harus berjanji setelah paman bercerita kamu tidak boleh marah, ucap paman Rendra. Iya Rania janji, ucap Rania. Akhirnya paman Rendra menceritakan semua rahasia yang selama ini mereka tutupi dari Rania. Flash Habek on. 25 tahun yang lalu, Retno adalah seorang istri dari pengusaha muda yang bernama Gunawan. Retno seorang gadis yang cantik jelita. Dia dibesarkan di panti asuhan dan bertemu dengan Gunawan. Karena cintanya yang begitu besar sama Retno, keluarga Gunawan menerimanya sebagai menantu. Walaupun latar belakang Retno hanya hidup di panti asuhan, mereka hidup dengan bahagia. Siang itu karena suaminya Gunawan pergi mengunjungi proyek di luar kota. Asisten sekaligus pengawal pribadi Gunawan yang bernama Rendra datang ke rumah. Dia mau mengambil berkas yang tinggal di ruang kerja Gunawan. Karena selama Gunawan pergi Rendra yang akan menggantikannya. Bel berbunyi, Retno yang sedang duduk di ruang tamu menyuruh Susi yang merupakan asisten rumah tangganya membukakan pintu. Siapa yang datang Susi? Tanya Retno dari dalam rumah. Pak Rendra Bu, jawab Susi. Suruh masuk, perintah Retno yang masih sibuk membaca majalah. Siang Bu, ucap Rendra ketika sudah berada di ruang tamu. Siang, ada perlu apa Anda ke sini? Tanya Retno. Saya mau mengambil beberapa berkas yang ditinggalkan Tuan di ruang kerjanya, jawab Rendra. Oh, ya udah silakan masuk, kata Retno memberi izin. Setelah Rendra pergi dia melanjutkan membaca majalah. Beberapa saat kemudian Rendra keluar dari ruang kerja Gunawan. Kalau begitu saya kembali ke kantor dulu Bu, kata Rendra menghampiri Retno. Iya, jawab Retno. Sebelum Rendra membalikan badan, dia terpaku dengan kalung yang dipakai Retno. Selama ini dia tidak pernah melihat Retno memakai kalung itu. Rendra terdiam di tempat dia berdiri seperti memikiri sesuatu. Apa masih ada yang ketinggalan? Tanya Retno heran melihat Rendra masih berdiri di sana. Begitu juga dengan Susi yang datang membawakan jus untuk Retno. Kalau boleh, apa bisa saya melihat kalung yang ibu pakai? Tanya Rendra ragu. Retno juga terkejut mendengar pertanyaan Rendra tapi dia berusaha bersikap tenang. Emang kenapa dengan kalung yang saya pakai? Tanya Retno. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Kata Rendra lagi. Memastikan apa? Tanya Retno penuh selidik. Memastikan apakah ada tanggal lahir di belakang huruf R itu. Jawab Rendra. Dek, Retno terkejut. Kenapa Rendra bisa tahu kalau di belakang huruf R ada tanggal lahir? Dia tidak pernah melihatkan kalung ini selain kepada Ibu Panti dan suaminya Gunawan. Kenapa Anda yakin ada tanggal di balik huruf R ini? Tanya Retno. Karena kalung itu mengingatkan tentang adik saya yang hilang 20 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Jelas Rendra. Mendengar jawaban Rendra hati Retno bercampur aduk. Baru kemarin malam dia membicarakan dengan suaminya tentang kalung ini. Apakah bisa dia bertemu keluarganya melalui kalung ini dan hari ini Rendra mengatakan hal yang selama ini dia cari. Tapi Retno harus memastikan lagi. Kok Anda bisa tahu kalau ini seperti kalung adik Anda? Tanya Retno lagi. Ketika adik saya lahir, saya yang meminta mama dan papa membuatkan kalung ini.
Saya juga yang meminta untuk membuat tanggal lahirnya di belakang kalung ini, jelas Rendra. Siapa nama adik Anda? Tanya Retno. Rania, jawab Rendra. Tapi nama saya Retno bukan Rania. Kalau begitu izinkan saya melihatnya sebentar. Agar hati saya bisa tenang Bu, mohon Rendra. Retno menyuruh Rendra duduk dulu. Kemudian dia membuka kalungnya dan memberikan sama Rendra. Setelah menerima kalungnya Rendra memejamkan mata sebelum melihat apa yang ada di belakang huruf R. Ketika dia melihat kalung itu, seketika tangan Rendra bergemetar dan matanya mulai berkaca-kaca. Benar, ini kalung Rania, kata Rendra Parau melihat ke arah Retno. Retno terkejut mendengar ucapan Rendra. Dia tidak ada ingatan sedikit pun tentang keluarganya selama ini. Karena kata ibu panti asuhan dia ditemukan dalam keadaan pingsan di tepi sungai. Umurnya waktu itu baru 2 tahun. Karena tidak ingat dengan namanya ibu panti memberi nama Retno setelah melihat huruf R dari kalung yang dia pakai. Anda adalah adik yang saya cari selama ini, ucap Rendra sambil menangis. Retno yang selama ini melihat asisten suaminya selalu bersikap tegas dan kaku. Tidak menyangka akan melihatnya menangis. Apa Anda punya bukti lain untuk meyakinkan bahwa saya adik Anda? Tanya Retno. Sebenarnya dia sudah mulai percaya tapi dia harus yakin dulu. Di pundak sebelah kanan adik saya ada tahi lalat tanda lahir. Karena saya juga mempunyai tanda lahir yang sama dengannya, kata Rendra meyakinkan. Seketika Retno menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini dia ingin mengetahui di mana keluarganya berada. Ternyata orangnya berada dekat dengannya bahkan hampir tiap hari mereka bertemu. Kakak, tangis Retno sambil berjalan ke tempat Rendra dan memeluknya. Mereka menangis antara sedih dan bahagia karena bisa bertemu kembali. Susi yang melihat juga ikut menangis. Tapi mereka tidak tahu kalau ada orang yang memotret mereka dari luar.